Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Dimpa Sae Simbolon NPM 1952044, mahasiswa pada program Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Kesehatan yang diampu oleh dosen Ibu Profesor Dr. Suhari Ningsi, Sarjana Hukum, Magister of Science. Presentasi makalah ini berjudul Penerapan Standar dan Etika Profesi oleh pihak pemberi jasa kesehatan terhadap pelayanan yang diterima oleh pasien. Baiklah, abstrak dalam makalah ini dapat saya sampaikan bahwa layanan kesehatan merupakan hak dasar yang mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat luas. Atas dasar ini, maka setiap dokter, tenaga kesehatan, dan perawat wajib memberikan informasi dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik kepada pasien, khususnya secara jelas untuk dapat memberikan edukasi dalam meningkatkan kesehatan. Penguatan nilai-nilai kode etik nantinya akan menghasilkan standar pelayanan kesehatan yang profesional ketika berpraktek di tengah-tengah masyarakat. Sebab selaku pelayan kesehatan, baik tenaga medis maupun pasien akan mengakibatkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan atau tindakan medis yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Kata kuncinya, pelayanan kesehatan, kode etik, dan tindakan medis. Adapun latar belakang yang saya hendak sampaikan, pertama, hak atas kesehatan berisi tentang hak kebebasan dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup manusia yang luas dan menyeluruh, meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Kedua, latar belakang yang hendak saya sampaikan bahwa struktur dan filosofi etik profesi di bidang kesehatan umumnya tidak jauh berbeda, di mana dalam kode etik setiap profesi terdapat ketentuan yang memuat tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Ketiga, kode etik profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan kemudian berbenturan tidak akan terjadi karena setiap profesi kesehatan bertujuan untuk memberikan
pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit selaku pelayan kesehatan terhadap pasien akan mengakibatkan hubungan hukum antara kedua belah pihak, terutama dalam aspek hukum perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun beberapa azas hukum di dalam ilmu kesehatan dikenal yaitu: pertama, susciens etsa consciens, artinya ilmunya dan hati nuraninya. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Biasanya digunakan pada pengaturan hak-hak dokter, di mana dokter berhak menolak dilakukannya tindakan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya. Kedua, Acrorti salus lex suprema, artinya keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Ketiga, de minimis nocturat lex, artinya hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele. Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selama kelalaian tersebut tidak berdampak merugikan pasien, maka hukum tidak akan menuntutnya. Keempat, res ipsa liquor, artinya faktanya telah berbicara, digunakan di dalam kasus-kasus malpraktek di mana kelalaian yang terjadi tidak perlu pembuktian lebih lanjut karena faktanya terlihat jelas. Selanjutnya, rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan juga menanggung kewajiban untuk ikut bertanggung jawab apabila terjadi hal yang dapat membahayakan keselamatan pasien atau pasien seperti di lingkungan rumah sakitnya. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sementara etika adalah nilai yang diberikan pada perilaku yang mendatangkan kebajikan, perilaku yang benar, perilaku yang mendatangkan kebahagiaan, atau perilaku yang bertanggung jawab, sehingga dokter yang beretika tidak akan melakukan tindakan kelalaian medis. Dalam perjanjian pelayanan medis, rumah sakit tidak berperan secara langsung melakukan tindakan medis, tetapi yang berperan adalah
dokter yang telah ditunjuk oleh rumah sakit untuk memberikan tindakan-tindakan medis kepada pasien. Menurut hemat saya, sudah sewajarnya jika pihak rumah sakit selaku pelayan kesehatan dalam memberikan pelayanan perawatan berperan secara langsung untuk memenuhi keinginan pasien dalam hal ruang perawatan dan perlengkapan yang diperlukan pasien selama proses pelayanan medis berlangsung di rumah sakit. Adapun rumusan masalah yang saya buat adalah bagaimana penerapan standar dan etika profesi oleh pihak pemberi jasa kesehatan terhadap pelayanan yang diterima oleh pasien. Sementara metode penelitian yang saya lakukan yaitu berupa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan adalah bahwa penelitian ini ditinjau dari aspek-aspek hukum kesehatan. Terlebih lagi akan mengkaji secara terperinci berkaitan dengan prinsip-prinsip kode etik dan standar pelayanan kesehatan. Hasil penelitian dan pembahasan yang dapat saya sampaikan bahwa hukum kesehatan dilihat dari objeknya mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan atau zorg for the Gesundheit. Kemudian bentuk hukum tertulis atau undang-undang mengenai hukum kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Adapun prioritas utama yang dapat saya sampaikan dalam melakukan tindakan medis adalah keselamatan pasien atau pasien safety. Tanggung jawab responsibility merupakan tanggung jawab yang sudah muncul jauh-jauh hari sebelumnya dari seorang dokter maupun tenaga medis serta tenaga keperawatan dalam melaksanakan upaya kesehatan perorangan kepada pasiennya. Responsibility pada hakikatnya merupakan aplikasi kaidah-kaidah etika. Selanjutnya saya sampaikan bahwa dalam menjalankan tugas profesionalnya, seorang dokter dan tenaga medis selain terikat pada norma etika dan norma hukum, juga terikat oleh norma disiplin kedokteran yang bila ditegakkan akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjagalah martabat dan keluhuran profesinya. Dalam hal ini, bagi dokter, selisih pertama memiliki jenis tanggungan sejawat rekan kerja kepentingan lainnya,
sehingga operasional menjadi sangat penting dengan tujuan untuk mengatur bagaimana cara batas-batas kewenangan dan kode etik dan hukum dokter terhadap tanggung jawab rumah sakit maupun staf dan sebaliknya. Dalam hal merespon, maka dibutuhkan suatu kesadaran etis, kesiapan mental, rasa welas asih dan kasih sayang, memberikan motivasi, serta memberikan spektrum rasionalitas. Penilaian pelaksanaan responsibility ini diperankan oleh Majelis Kehormatan Dewan Kedokteran Indonesia atau disingkat dengan MKDKI bagi dokter dengan pedoman bersumber dari Kode Etik Kedokteran Indonesia atau disingkat dengan KODEKI, Kaedah Dasar Bioetika, Fatwa Etik Ikatan Dokter Indonesia, Tradisi, Moralitas Profesi, dan Standar Profesi. Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa menurut pengetahuan dan hemat saya, fungsi audit medis tidak lain adalah untuk mencegah berbagai kemungkinan terjadinya maltreatment dan malpraktis serta berusaha mencari penyelesaian. Mari kita lihat pada pasal 15 KODEKI, yaitu Kode Etik Kedokteran. Kurang lebih bunyinya bahwa setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Selanjutnya pada pasal 16 KODEKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia, berbunyi bahwa setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya. Kemudian pada pasal 13 KODEKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia, juga menyebutkan bahwa setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia. Dalam pasal 14 KODEKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia, juga mengatakan bahwa setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas pri-kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. Para dokter seharusnya membina persatuan dan kesatuan bersama-sama di bawah panji peri kemanusiaan, memerangi penyakit yang mengganggu kesehatan dan kebahagiaan umat manusia. Setiap orang wajib memberikan pertolongan pertama kepada siapapun yang mengalami kecelakaan atau sakit mendadak, apalagi dia adalah berprofesi sebagai seorang dokter. Pertolongan yang diberikan tentulah sesuai kemampuan masing-masing, tidak direkayasa, dan tentulah sesuai dengan sarana yang tersedia.
Di negara-negara maju, banyak dokter yang enggan memberikan pertolongan sementara, karena sering terjadi bahwa dokter yang menolong justru tutup mengganti kerugian karena pertolongan yang ia berikan dianggap tidak tepat, menyebabkan cacat atau menimbulkan komplikasi sehingga memperlambat penyembuhan. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, pertama, bahwa setiap orang yang akan menjalankan profesi harus tunduk pada kode etik organisasi profesinya. Kedua, bahwa dalam bidang kesehatan begitu sangat penting, seperti menciptakan persamaan akses pelayanan kesehatan, pencegahan, dan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan status kesehatan masyarakat, melakukan langkah-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan masyarakat. Ketiga, membuat kebijakan kesehatan, penyediaan anggaran yang memadai, penyediaan jasa-jasa pelayanan kesehatan yang layak dan memadai untuk seluruh masyarakat. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan.